Halo semua, selamat datang di Sariati Channel. Teman-teman, kemarin kan saya membahas tentang dominasi suku di Malaysia dan Indonesia. Ternyata setelah saya melihat komentar, ada beberapa komentar yang menurut saya bukan berasal dari warga Indonesia, tapi berasal dari warga Malaysia ya. Mereka menuliskan tak perlu bahas soal bahasa. Bahas harga BBM Indon. Kenapa mahal, kenapa pembangunan tidak merata hanya di Pulau Jawa. Dan di satu lagi menuliskan Muhammad Yusuf Nawi, Mbak gak mau compare kah harga BBM Indo dan Malaysia? Oke, kita bahas soal BBM ya. Tapi saya mau menjelaskan sedikit satu hal yang fundamental banget di akhir video. Jangan kemana-mana, nanti di akhir video pasti kalian tahu. Tapi sekarang kita lihat cuplikan berita dari CNN dulu sebagai data pengantar saya biar enak bahas BBM-nya. Kita lihat dulu videonya. Berikut kami merangkum riwayat kenaikan harga BBM di setiap era pemerintahan di Indonesia. Yang pertama kita lihat adalah di era pemerintahan Presiden Soeharto, di mana kenaikan harga BBM ini sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama, kalau kita ingat pada tahun 1980, ini harga BBM adalah sebesar Rp150, begitu. Namun pada tahun 1991 ini sudah naik menjadi Rp550. Dan selanjutnya pada tahun 1993 harga BBM ini kembali naik menjadi Rp700. Dan selanjutnya pada tahun 1991 ini kita mengetahui sama-sama bahwa harga minyak ini atau harga BBM naik menjadi Rp1.200. Lalu selanjutnya kita lihat pada era Presiden Baharudin Yusuf Habibie alias B.J. Habibie, ini tidak ada kenaikan harga BBM. Kita lihat di mana justru Presiden Habibie ini menurunkan harga BBM dari yang semula sebesar Rp1.200 menjadi Rp1.000. Nah, selanjutnya kita akan simak yang ketiga. Ini adalah pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di mana harga BBM ini berada di angka Rp1.000, begitu. Kita akan lihat pada tahun 1999 ini harga BBM justru turun begitu ya, hingga menjadi Rp600. Lalu pada tahun 2000 kita lihat sama-sama di sini harga BBM ini kembali melonjak menjadi Rp1.150. Dan setahun setelahnya yaitu pada tahun 2001 ini harga BBM juga kembali naik menjadi Rp1.450. Dan selanjutnya kita akan lihat di era atau kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, ini Megawati menaikkan harga BBM sebanyak 2 kali, di mana pertama kenaikan BBM ini terjadi pada tahun 2002. Dari sebelumnya harganya adalah Rp1.450 begitu, kemudian naik menjadi Rp1.550 per liternya. Dan kemudian pada tahun 2003 atau setahun setelahnya beliau ini menaikkan harga BBM menjadi Rp1.810 per liternya. Lalu kita akan simak di era kepemimpinan atau era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat selama 2 periode. Presiden SBY menaikkan harga dan juga menurunkan harga BBM sebanyak 3 kali. Harga BBM yang pada tahun 2003 tadi, kalau kita melihat pada era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri adalah sebesar Rp1.810 per liternya. Pada tahun 2005 ini naik menjadi Rp2.400 hingga Rp4.500. Nah, pada tahun 2008 ini atau 3 tahun setelahnya harga BBM ini sudah mencapai Rp6.000. Nah, dan kemudian pada November sampai Desember 2008 ini malah terjadi penurunan harga BBM menjadi Rp5.500 dan juga Rp5.000. Nah, lalu pada tahun 2009 ini harga BBM kembali turun menjadi Rp4.500.
Dan harga BBM ini terjadi lagi pada tahun 2013, namun pada waktu itu harga BBM menyentuh angka Rp6.500. Nah, selanjutnya ini kita akan lihat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelum atau belum genap 1 bulan menjabat sebagai presiden, kita ingat pada tahun atau pada tanggal 17 November 2014, Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM premium menjadi Rp8.500 dan juga solar menjadi Rp7.500. Setahun setelahnya atau tepatnya di tanggal 1 Januari 2015, harga premium ini turun menjadi Rp7.600, sedangkan solar turun menjadi Rp7.250. Nah, penurunan harga BBM ini kembali terjadi pada akhir Januari 2015 menjadi Rp6.600 per liter untuk premium dan juga solar ini menjadi Rp6.400 per liternya. Namun kita sama-sama simak kembali harga BBM ini kembali diumumkan kenaikannya pada Maret 2015. Ini menjadi sekitar Rp7.300 per liternya dan untuk premium ini. Lalu pada solar ini kenaikan terjadi sebesar atau hingga mencapai Rp6.900. Dan pada tahun 2016 ini juga terjadi penurunan harga BBM kembali, di mana kita lihat kalau sebelumnya harga premium adalah Rp7.300. Di tahun 2016 harga premium adalah turun menjadi sebesar Rp6.500 dan solar ini turun menjadi Rp5.150. Dan Oke, data CNN tadi menyebutkan ya, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu ya, biar nggak lama-lama banget. Tahun 1980 di era Soeharto itu harga BBM Rp150. Kita loncat 98 Rp1.200. Terus kita bahas ke SBY. Tahun 2004 dari yang semula 1.800 tahun 2009 turun lagi karena pada saat itu lagi musim pemilu ya, jadi turun menjadi dari 6.500 turun menjadi 4.500. Terus tahun 2013 naik lagi menjadi 6.500. Terus di tahun Jokowi tahun 2014 dari 6.500 itu dinaikkan oleh Jokowi menjadi 8.500. Tahun 2015 itu turun menjadi 7.500, 2016 turun menjadi 6.500, 2017 turun menjadi 6.450, tahun 2018 7.750, tahun 2019 6.550, tahun 2020 6.450, tahun 2021 itu 7.850 sampai bulan-bulan ini naik menjadi 10.000. Dan kalau di persentase kita mulai dari Jokowi dulu ya. Dari 2014 sampai 2021 kalau di persentase kenaikan BBM itu enggak lebih dari 40%. Dan kalau kita menoleh ke era SBY, kenaikan BBM di masa SBY itu hampir 3 kali lipat. Kalau di persentase itu hampir 300% naiknya. Dan di Soeharto dari 1980, data 1980 sampai 1998 itu kenaikannya di atas 700% ya. Kalau mau di-compare dari masa ke masa dari presiden-presiden sebelumnya, persentase kenaikan yang paling kecil itu di era Jokowi. Padahal di era Jokowi itu era yang pahit-pahitnya ya. Ditambah lagi ada musim COVID, terus ditambah lagi musim perang Rusia-Ukraina. Dan bagi saya pribadi, kenapa harga BBM di Indonesia itu mahal? Di samping harga minyak mentah dunia yang melambung tinggi dari $50 per barel menjadi $100 per barel,
di Indonesia itu juga membutuhkan biaya distribusi yang nggak sedikit ya, dari Sabang sampai Merauke itu membutuhkan biaya distribusi yang cukup besar, apalagi kalau distribusinya diarahkan ke Indonesia bagian timur, terlebih Papua. Itu sangat membutuhkan biaya yang lebih dibanding distribusi di Pulau Jawa dan kota-kota besar di beberapa pulau besar Indonesia. Dan kita bahas lagi soal kenaikan BBM lagi ya. Di era SBY yang notabene naik 3 kali lipat atau bisa kita sebut 300% itu, dari yang awalnya 1.800 naik menjadi 6.500, itu kenaikan sama sekali tidak melihat atau tidak dibarengkan dengan pemenuhan fasilitas untuk rakyat. Di era SBY nggak usah munafik ya, banyak banget pembangunan atau proyek strategis nasional yang mangkrak atau stuck di tengah jalan. Dari situ sudah kelihatan bahwa era SBY itu menaikkan BBM itu tanpa dengan dibarengi fasilitas-fasilitas yang mumpuni untuk rakyat. Dengan kata lain, rakyat dipaksa untuk survive dengan caranya sendiri. Dan di era Jokowi, kita harus lihat lagi, dari 2014 sampai 2022 ini hampir tidak ada proyek yang mangkrak. Jalan tol di Kalimantan, pertama di Kalimantan sukses, jalan tol di Sumatera juga sukses, Trans Papua di Papua yang sebelumnya sama sekali tidak tersentuh pembangunan apapun, itu juga sudah menghubungkan dari kota Merauke sampai ke Papua Barat. Dan baru di era Jokowi juga Papua mendapatkan yang namanya stadion dan fasilitas-fasilitas olahraga lainnya. Dan kalau kita menoleh lagi ke belakang, dari pembangunan tol yang sukses, terus dari segi pertanian, Jokowi juga sudah memfasilitasi modal utama bertani, yaitu pemasok air. Jokowi berhasil membangun puluhan bendungan dan puluhan waduk untuk modal petani untuk bersawah, yaitu air. Pasokan air sudah dipastikan ada di era Jokowi. Berbeda dengan era SBY, ada nggak pembangunan bendungan atau waduk yang terrealisasi di Indonesia? Hampir tidak ada. Baru di era Jokowi inilah pemerintah selalu berusaha untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk rakyat sebelum akhirnya memutuskan untuk menaikkan BBM menjadi 10.000 sekarang. Dengan kata lain, Jokowi sudah bekerja sekuat tenaga banget sebelum menaikkan BBM. Jokowi atau pemerintah saat ini itu memastikan bahwa pondasi ekonomi di era sekarang itu sudah cukup kuat sampai akhirnya berani mengambil keputusan untuk menaikkan BBM menjadi 10.000. Itu pun kenaikan subsidi itu pun dibarengi dengan pemberian BLT 300.000 ke warga yang berhak. Dari sini sudah menjelaskan bahwa Jokowi sebelum memutuskan untuk menaikkan BBM sudah memberikan pondasi ekonomi yang sudah cukup kuat untuk dialami oleh rakyatnya. Ya, inilah sedikit antisipasi atau bahkan langkah konkret yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk rakyatnya menyongsong langkah yang baru.
kita nggak bisa lagi mengharapkan atau kita sudah tidak lagi bisa mengharapkan pemerintah untuk menanggung harga BBM yang semakin hari semakin mahal, karena bukan hanya merugikan untuk kita sendiri, subsidi itu juga merugikan untuk anak cucu kita kalau APBN yang sekarang itu dialokasikan semuanya untuk kebutuhan konsumtif kita di masa sekarang. Ya, inilah sedikit pencerahan dari saya kenapa BBM di Indonesia itu kalian katakan mahal. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini ada video lanjutan yaitu perbandingan antara BBM di Malaysia dan di Indonesia. Sengaja saya potong karena kalau nggak saya potong bisa 30 menit sendiri dan saya yakin teman-teman juga nggak bakalan lihat sampai akhir. Sekian video dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa.